Oke, Pak, sekarang ini, Mayor Erik, sekarang ini kan banyak sekali berita-berita yang berkembang. Berita-berita yang kemudian kita sendiri nggak tahu kebenarannya sejauh mana dan sebagainya. Dan kami dari IKIM mengharapkan bahwa dengan adanya siaran begini, maka kemudian masyarakat bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Nah, bagaimana Pak awal mulanya terjadi peristiwa ini, Mayor Erik? Silakan, Mayor. Ya, awalnya pada hari Jumat sore jam 5 saya Iya. ditelepon karena pendeta kami ada di lapangan. Jadi di lapangan itu kami ada berapa opsir, kami bilang opsir ya, pendeta di lapangan menelpon sedang terjadi satu kejadian ya, ada penyerangan dari pihak orang yang tidak dikenal. Kejadiannya jam berapa, Mayor? Kejadiannya seharusnya sebenarnya pagi hari Jumat. Oke, Pagi hari hari Jumat Jumat jam pagi. 8, jam 9 begitu. Ya memang saya tidak di lokasi, tapi saya dapat informasinya seperti itu dari teman pendeta dan saya bolak-balik bertanya, saya takut sampai jangan saya salah. Saya terus mengecek dan saya mengecek sama beliau itu bukan cuma 3-4 kali. Apa benar, apa benar, apa benar, dan nyatakan tetap sama, tidak berubah. Nanti mereka bisa mendapat informasi itu sekitar siang hari jam 11, jam 12 karena mereka bersembunyi karena itu cukup jauh dari desa utamanya karena mereka dusun. Jadi mereka nanti muncul sekitar jam 11 12 lalu mereka menyampaikan kepada pendeta kami bahwa ada terjadi penyerangan orang tidak dikenal dan telah terjadi ada 4 korban ya, semua laki-laki dan itu jemaat. Jadi yang hoax itu adalah ada pendeta yang meninggal, tidak. Yang meninggal ini semua bapak-bapak, 3 sudah berkeluarga, 1 masih single. Begitu. Lalu ada 6 rumah yang dibakar. Jadi Oke. kalau ada berita sampai di televisi dinyatakan cuma 3, saya juga agak kecewa dengan bagian ini karena memang yang nyatanya memang 6 yang dibakar. Nah, dari bukti kemarin saja saya kan hadir di sana untuk pimpin acara ibadah pelepasan. Saya ya ini artinya bukan cerita amplop. Saya memberi amplop saja, itu amplopnya ada 7 amplop. Ya berarti kan begitu ya. Jadi bukan cuma 3. Jadi ada 6 rumah, 1 rumah ibadahnya kami ya yang dibakar. Seperti demikian. Saya bolak-balik bertanya sama pendeta, jangan bohong karena ini kita diliput sama semua siaran sedunia. Ya, karena kami juga punya kantor pusat internasional kan di London. Yes, betul. Ya, jadi berita ini cepat sekali mendunia karena memang kita ada di dunia, gitu. Ada di 131 negara. Jadi berita ini satu kali informasi, maka 131 negara itu mendapat informasi. Dan saya sampai sore kemarin memastikan setelah saya dengar di televisi tidak ada rumah ibadah yang dibakar, saya memastikan kembali sama karena saya yang resmikan minggu lalu, tahun lalu dalam Dalam acara perayaan Natal. dalam rangka ulang tahun, Bala Keselamatan ya, Enggak, Mayor? enggak, tahun Oh, lalu oke. Oh, tahun 2019 lalu, oke. bulan Desember Ya. saya sendiri hadir di sana dan meresmikan tempat itu dan sekaligus perayaan Natal. Nah, bagaimana dibilang tidak ada gereja? Nah, saya kemarin dapat informasi terakhir saya telepon jam 9 malam kemarin sama pendeta yang di sana bahwa gedung gereja itu adalah atap seng, dinding papan, berlantai semen. Seharusnya hari Sabtu itu mereka mempersiapkan karena mereka baru mendapat kursi bantuan untuk diangkat ke sana dalam acara Advent hari ini, Advent pertama. Ya, di Balai Selamatan biasa Advent pertama nyalakan 1 lilin. Nah, seperti demikian. Ternyata Jumat sudah terjadi kejadian. Jadi itu yang kami informasikan dan kami pertanggungjawabkan masalah itu. Oke. Mayor, saya mau nanya, banyak yang menyatakan bahwa itu adalah pos pelayanan. Sebenarnya apa bedanya pos pelayanan dengan gereja, Mayor? Bisa Oke. mungkin dijelaskan? Pos pelayanan itu cuma nama dari urutan-urutan gereja, ya. Kan Oke. kalau seperti kita kan ada pos PI, ada ya begitu. Tetapi dia sudah gedung gereja. Nah, Oke. kalau kami disebut pos pelayanan karena memang masih gereja kecil. Ya, gerejanya ukuran cuma 6 kali 9 atau 10 kemarin itu besarnya. Lalu masih jemaat kecil. Ya, kurang lebih jemaatnya 12 kakak. Ada sekitar 40-an jiwa. Lalu penatuannya baru ada beberapa penatua. Tetapi di tempat ini sudah ada gereja ibadah hari Minggu,
sudah ada ibadah kaum wanita, kaum pria, dan juga ada ibadah sekolah minggu. Dan ada penanggung jawab di tempat itu, penanggung jawab seperti kalau di gereja lain, guru Injil ya, barangkali begitu. Tetapi ada pendetanya penanggung jawab di Lemban Tongoa yang setiap minggu ke sana untuk memimpin ibadah raya hari Minggu. Oke. Ya, dengan begini maka saya harapkan para pemirsa dan teman-teman juga akhirnya mengerti bahwa memang kondisi yang terjadi itu seperti itu. Berapa yang meninggal, berapa rumah yang kemudian dihancurkan, berapa gedung yang bangunan tempat ibadah yang kemudian dihancurkan. Mayor, saya mau bertanya, jadi yang menyatakan bahwa itu bukan gereja pada dasarnya kurang tepat ya, Mayor ya? Ya, karena mereka menyatakan begini, mereka beribadah menggunakan rumah jadi tempat ibadah. Nah, itu saya tidak terima karena saya bisa tunjukkan buktinya, fotonya, ya. Karena kami beribadah di gedung yang bukan rumah, memang sudah disiapkan untuk jadi gereja. Dan itu sudah berlangsung dari 1,5 tahun yang lalu. Demikian, Pak. Jadi yang kemudian yang meninggal ini siapa saja, Mayor? Kalau boleh dijelaskan. Ya, bagaimana posisinya di dalam gereja tersebut? Memang mereka cuma jemaat, ya, cuma jemaat ya. Jemaat biasa. Lalu mereka ini ada namanya satu Bapak Yasa, ya. Yang kedua ada Bapak Naka. Lalu ada Bapak Pinus yang ditulis itu Bapak Pinu. Ya, sebenarnya nama lengkapnya itu Bapak Pinus. Dan satu saudara Pedi. Ya, itu yang meninggal. Kalaupun bagaimana situasi di sana, saya tidak sampai di lokasi. Karena memang tidak diizinkan untuk kita masuk dalam pengawasan kepolisian. Demikian, Pak.